Halo semuanya, kami dari kelompok 6 bagian bukan lisan menelusuri tentang Rumah Betang. Di sini kami sudah bersama narasumber kami, Bapak Mesel Grasam. Sebagai narasumber kami yang berprofesi sebagai mantir atau tetua. Di sini kami punya beberapa pertanyaan seputar rumah adat. Jadi kami ini ingin mengulik lebih dalam tentang rumah adat khas Dayak, yaitu rumah betang. Kami juga ingin bertanya dan apa makna-makna dari simbol-simbol atau yang terkait dengan rumah betang ini, kayak simbol dari batang garing yang biasanya terukir di rumah betang. Kenapa harus menggunakan kayu khusus, dan kenapa rumah betang ini didesain memanjang dan tinggi? Adat istiadat orang Dayak, khususnya Kalimantan. Kalau Dayak itu Kalimantan itu Dayak. Kalimantan ini ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita berbicara mengenai Dayak dulu ya. Karena rumah betang itu punyanya orang Dayak. Nah, jadi nenek moyang kita dulu tinggal di rumah betang. Nah, orang Dayak pada zamannya masih situasi serba kekurangan ya. Jalan-jalan yang menghubung antar desa ke desa. Kalau dulu bukan desa, kampung. Sebelum kampung itu suku. Yang namanya suku itu hanya yang suku Dayak. Nah, beranjak dari kelompok-kelompok kecil, suku-suku yang terpencil di berbagai tempat, yaitu mendiami yang namanya betang. Jadi satu betang itu bisa sampai mencapai 10-20 kepala keluarga dalam rumah betang, rumah besar, rumah memanjang dan tinggi. Filosofi rumah betang yang pertama, untuk mengumpulkan orang-orang bisa banyak di dalamnya, bisa berkumpul. Jadi kalau sekarang yang namanya hangkutan, jadi hangkutan itu dari satu kelompok yang silsilahnya atau turunannya dari satu ayah satu ibu, jadi turun temurun menjadi keluarga besar. Jadi harus ingat itu ya, yang namanya hangkutan itu bahasa Dayak itu banyak yang nggak tahu itu silsilah atau turunan dari orang Dayak itu yang disebut seperti itu. Nah, rumah betang tadi tempat berhimpun, tempat hidup bersama-sama. Jadi adat istiadat, adat dan budaya itu tergolong satu unsur sama. Jadi kalau dia aturan adat istiadat itu sudah diakui semua kelompok yang ada di betang itu. Jadi tidak bisa dilanggar, tidak bisa sembarangan kelompok itu melanggarnya. Nah, rumah betang dibangun
cukup tinggi ya. Kalau dulu Anda tahu ya tombak, kalau tombak itu ya alat berperang ya, itu tajam sekali. Bahasa Dayaknya windu. Kalau bahasa Indonesianya tombak. Nah, kebetulan nanti kalau mau melihat yang namanya tombak ada, ini saya perlihatkan, ada juga Makau, itu salah satu alat tradisional Dayak. Dan nantinya kalian harus mengenal apa namanya barang-barang pusaka punya Dayak ya. Saya dengar tadi rata-ratanya dari Gemumbas ya. Dan kita orang Dayak harus mengenal peradaban nenek moyang kita dulu. Kemudian barang-barang yang sudah pernah dihimpun oleh orang tua nenek moyang. Nah, berkumpul di sana lagi melihat. Nah, di antaranya di museum itu banyak peralatan-peralatan atau pusaka-pusaka yang bersumber dari Bali. Nah, kembali lagi ke rumah Betang. Rumah Betang dibangun supaya pada zaman nenek moyang kita yang menempati rumah Betang itu tidak apa namanya, kalau zaman dulu itu ada yang namanya kayau. Jadi tidak ada musuh yang bisa masuk sembarangan di rumah itu, maksudnya di rumah Betang itu. Dan kalau kalian belum pernah lihat ya, yang kalau Betang aslinya itu tangga naiknya itu yang namanya hejan, kalau bahasa Dayaknya hejan itu. Hejan itu kalau sekarang tangga itu jalan kita naik. Kalau teknologi ini apa yang bisa naik sendiri itu kan? Ya kalau eskalator yang jalan kita naik, kalau lift itu yang tekan tombol naik langsung itu. Nah, zaman teknologi kalau dulu nggak pernah melihat seperti itu. Jadi pakai hejan atau tangga itu dibuat dari pohon besar, pohon ulin besar. Kemudian kiri kanannya dibuat tangannya atau tempat kita memegang sambil naik itu ada tangannya kiri kanan. Jadi naik tangga, naik hejan itu ada tempat kita megang kayu-kayu itu dari ulin semua. Dan Betang aslinya itu semua dari ulin. Karena dulu yang namanya kayu ulin itu banyak sekali, tidak musnah seperti sekarang. Jadi nenek moyang kita membangun rumah Betang itu karena kayu ulinnya masih banyak, kayu yang kuat itu masih banyak. Jadi dengan cara beberapa orang kelompok tertentu itu gotong royong. Nah, jadi perlu diingat juga itu kehidupan bergotong royong. Nah, jadi di rumah Betang itu yang nomor satunya harus bisa bermusyawarah, mufakat, bisa
satu hati, satu pikiran, ya. Tidak boleh saling gontok-gontokan seperti sekarang, enggak. Harus bisa bersatu. Nah, jadi filosofi rumah betang itu kelompok tertentu yang bisa bersatu. Tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah, tidak boleh berbeda pikiran, berbeda pendapat. Jadi kalau kita orang Dayak itu mengenal rumah betang, berarti hatinya sudah tahu itu bagaimana bergotong royong, ya, bagaimana saling mendukung, saling mendorong, saling berpikiran yang satu, tujuannya sama. Tapi bisa juga beda pendapat, ya. Pendapat yang berbeda itu bagus, tapi akhirnya itu kalau kita menggunakan cara musyawarah mufakat, cari perbedaan, pikiran yang satu begini, yang satu begini, berapa orang yang berpikiran sama. Nah, jadi itu yang kita ambil suara terbaik, suara terbanyak. Jadi kalau satunya hanya pikirannya lain, jangan didengar itu, jangan diambil. Itu cara kita musyawarah mufakat. Kembali lagi ke kehidupan di rumah betang tadi. Kalau di rumah betang tadi, agama kepercayaannya bisa berbeda. Saya ambil contoh, kalian berlima inilah, 6 dengan ibu. Nah, berbeda-beda agama kepercayaan, ya. Oh ya, saya juga ada ya di sini. Jadi berapa kita ini? 7. Ya, tidak melihat agama kepercayaan yang diambil. Tapi ya, nah, saya lihat ini, kita ini intinya orang Dayak, ya. Orang Dayak. Walaupun nantinya ada orang lain, tidak apa-apa. Kita bisa bersatu, bisa bersepakat, atau ada maksud dan tujuan yang sama. Contohnya seperti ini, kalian bisa bertemu dengan saya, menceritakan beberapa hal yang kita tanyakan, ya. Khusus betang tadi, kalian datang ke sini tujuannya sama, ya. Maksud dan tujuan yang sama, dan nantinya di dalam hal menangkap perjalanan saya ini berbeda juga nantinya. Namun akhirnya itu harus mengingatkan apa yang sebenarnya kita sampaikan itu, agar ketika yang misalnya hanya itu, yang lain itu bisa terlihat juga, jadi ada satu pikiran, satu pernyataan yang sama. Oke, sampai di situ. Karena tadi itu ditanya kenapa rumah betang itu dibangun memanjang, ya. Ya, memanjang. Kenapa nggak besar aja gitu? Ya, nggak besar. Kalau rumah betang itu memanjang, pertama dari sisi arsitekturnya itu, ya, dari sisi kenyamanannya untuk membuat rumah itu kalau dia membesar atau melebar itu dari sisi arsitekturnya itu ada satu gaya. Kalau dia memanjang itu namanya kayunya juga panjangnya sama, ya. Dari sisi teknis perbuatan itu lebih berbahaya juga. Dalam itu yang kedua, lebarnya sudah diperhitungkan, bisa dibuat kamar-kamar begitu yang sedang begitu, seperti orang membangun rumah kan
ada prinsip-prinsip tertentu, ada perhitungan orang membangun itu kan harus ada perhitungannya itu, untung ruginya, efektivitasnya bagaimana. Nah, jadi membangun rumah betang itu dengan cara-cara tertentu, maksud dan tujuannya tertentu, dari manfaatnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan di dalamnya itu ada ruang kamar atau ruang rapatnya, ada ruang pertemuannya, kemudian ada dapur, tempat bermasak. Kalau orang banyak seperti itu kan pasti ada. Kalau Bapak lihat rata-ratanya itu dia berbentuk L, ada berbentuk L. Jadi bangunannya itu di samping dia pakai bangun begini, ada lagi yang begini. Jadi kalau ke belakang itu tempat bermasak, tempat memasak gitu, atau saya katakan atau bisa juga dibuat tengah. Jadi kemudian temannya ada menyamping begitu, tapi jarang terjadi seperti itu. Pasti dia berbentuk L karena di ujungnya itu dibuat tempat masak atau yang dapur. Nah, intinya kalau rumah betang pasti besar. Jadi dia bukan memanjangnya itu panjang tapi kecil gitu, enggak, memanjang tapi dia sudah besar gitu, sudah lebar. Jadi kalau dilihat dari sisinya itu, kalau fotonya ya kita lihat memanjang gitu, karena dia nampaknya di depan. Tapi kalau sudah masuk di dalam betang itu sudah diukur itu sedang ada taman-taman tertutup. Itu bangunan dari yang dikatakan memanjang. Kalau yang bangun cukup tinggi tadi masuk ke tujuannya supaya menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan di dalamnya. Daripada tadi kalau orang bawa tombak ada musuh dari luar, dia tidak akan semudah apa. Jadi orang di dalam, orang di dalam, apalagi pakai parang atau mandau. Nah, jadi kalau namanya tombak atau lulu itu harus tidak sampai ke musuhnya. Nah, jadi itu yang alasan atau maksud tujuan mendirikan betang itu harus tinggi supaya musuh itu tidak seenaknya berhadapan dengan warga yang ada di betang. Kemudian binatang buas, kalau dulu banyak binatang buas. Tiang dari betang itu dibuat dari ulin yang besar itu, yang besar. Jadi kalau binatang buas, apalagi manusia kan tidak semudah apa dia naik tiang itu karena sudah tinggi dan besar. Itu ciri khasnya mendirikan rumah betang. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya, kalau sekarang itu namanya, kalau dulu kepala adat. Kalau kampung dulu kepala kampung, jadi bukan desa. Jadi turunannya dari kepala suku, kepala kampung,
sekarang kepala desa, kemudian sebentar lagi kepala desa itu dirubah menjadi kelurahan. Nah, coba dengan nanti kalau di fisik itu pasti ada itu yang namanya kelurahan, kecamatan. Desa itu daerah-daerah tertentu sudah desa, kepala desa. Ya, sampai di situ apa lagi ya? Kami mau nanya kalau kenapa harus menggunakan kayu ulin gitu, kenapa nggak menggunakan kayu lain? Pertama, kayu ulin itu kuat begitu, kuat, kayu yang paling kuat. Jadi ulin itu kayu yang paling kuat. Sampai sekarang itu harganya pun mahal, dan sekarang sudah sulit, susah mencari ulin. Dan kenyataannya sampai sekarang yang namanya rumah betang itu pasti menggunakan kayu ulin, karena dari sisi kekuatannya itu melebihi dari kayu yang lain. Itu yang harus dibuat dari kayu ulin dan dia tahan lama gitu. Kalau peralatan yang dibuat untuk mewujudkan rumah betang. Nah, mungkin adik-adik belum pernah melihat kondisi peralatan di dalamnya itu, antara lain dindingnya. Kalau dulu dindingnya dari kulit ya, kulit tertentu, ada kulit kayu tertentu itu yang dibuat jadi dinding, jadi menyerupai papan. Dulu nggak ada sensor, nggak ada alat-alat yang sangat bagus untuk kayu itu jadi bahan bangunan, nggak ada ini. Jadi serba kekurangan. Jadi kalau mendirikan satu buah rumah itu sangat susah, kecuali dengan bergotong royong namanya. Mendirikan rumah harus sama-sama gotong royong di bawah warga masyarakat setempat, sama-sama mendirikan rumah. Kalau kita itu satu kelompok tertentu yang dia rumah kita bisa bekerja sama dan membangun kita itu sampai bisa selesai. Kembali lagi saya jelaskan, dari satu rumah betang itu ke rumah betang yang lain itu sangat jauh, dan transportasi yang digunakan itu semua sungai. Kalau darat itu susah karena hutan belantara binatang buas. Yang terlebih itu musuh banyak sekali. Yang namanya kayau itu bukan dianggap remeh, dari dianggap kenceng itu. Dan ciri khas orang Dayak zamannya nenek moyang kita itu kuat-kuat tuh, harus kuat, harus mampu. Karena apa? Dia harus mampu menghadapi tantangan, segala tantangan. Berjalan di hutan saja, perjalanan di hutan tidak akan sampai kalau dia jalannya loyo, santai. Apalagi kalau sekarang itu ada HP, sambil pegang HP sudah hilang dia, ada musuhnya itu. Tidak tahunya ada musuh, karena dulu kan itu juga ya.
Nah, maka filosofinya tabur bunga itu filosofinya orang Dayak yang paling gagah berani itu langsung silakan. Biasanya kalau kita lihat di zaman sekarang kan rumah Betang itu sudah ada duplikat yang lebih modern. Nah biasanya mereka tuh bakal ngaitin kayak simbol-simbol tertentu kayak batang garing atau burung khas Kalimantan di rumah Betang. Itu tuh sebenarnya apa sih kaitannya dengan batang garing dan rumah Betang sendiri? Ya, oke. Jadi lamang-lamang yang digunakan di dalam rumah Betang itu sebagaimana kemampuan nenek moyang kita kakek nenek dari orang tua ya berapa puluh umur itu sudah, dan mereka harus mampu menciptakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Contohnya filosofi batang garing itu pohon kehidupan, jadi menggambarkan bahwa hidup itu sepertinya pohon kehidupan kita seperti pohon. Jadi pohon itu jarang kita melihat tidak ada dahannya, tidak ada rantingnya. Jadi kalau dulu pertama kali yang membuat ukiran batang garing yang sampai sekarang itu dibuat jadi apa namanya, untuk trennya orang Dayak itu yang di baju-baju pakaian orang Dayak itu kue damang salilah itu, damang salilah. Jadi ya saya mengakui beliau itu karena saya dulu waktu kuliah di Unpar tahun 78 79 kami bertemu dengan beliau itu, dia jadi damang ya, itu kakeknya istri dari Pak Usop Usop MA itu kakek dari itu Tiara itu kan kami sembilan ikut mereka. Jadi di beranjak dari situ almarhum Zaman Selilah itu membentuk satu kelompok tari Kalimantan. Saya cerita dulu ya, dan saya sendiri yang melihat beliau itu yang membuat gambar bukan sekali, dia membuat gambar batang garing itu sehingga bisa menjadi ikon Universitas Palangkaraya asal mulanya itu. Saya bukan mengarang, tapi saya sendiri yang karena kalau saya gak ada kuliah, saya bisa jalan-jalan ngobrol dengan beliau itu, dan beliau itu orangnya sangat bisa memberikan wejangan seperti itu. Dan saya juga terinspirasi kalau ada mahasiswa yang mau bertemu saya harus memberikan ruang dan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya generasi penerus itu ya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan salah, jangan sampai terlalu menyalahkan saya, karena berdasarkan ilmu yang saya peroleh juga atau pengalaman yang saya awalnya saya kembali ke awalnya lagi almarhum Zaman Selilah itu menciptakan gambar batang garing itu memang dari awalnya itu memang ada itu batang garing yang namanya batang garing namanya
ekor yang bisa digunakan seperti sekarang ini. Beliau yang awalnya sehingga akhirnya bisa menjadi naik. Beliau yang memulainya, ya kan? Dari ikon yang digunakan di kota pada waktu itu tidak sehebat sekarang atau semajunya teknologi sekarang. Kalau dia membuat gambar-gambar atau pikiran seperti itu susah sekali. Kalau dia buat cuma satu saja, enggak untuk dijual atau untuk dipromosi. Dan satu hal dulu, di Betang itu, ibu-ibu itu mampu membuat batang garing itu menggunakan rotan. Nah, kalau coba dilihat di apa itu di penjualan aksesoris itu kan dibuat dari rotan. Namun saya katakan tadi itu tidak dibuat banyak dan untuk dijual. Kalau satu betang itu ada, dan kalau apa namanya itu seperti tikar itu, tapi dia buat ini itu karya sendiri dan menggunakan teknologi. Kalau almarhum zaman Selila itu memang saya yang melihat dia mengukir seperti begini pada waktu itu seperti begini. Saya sendiri yang melihatnya, dia tempel kertas, dia buat pakai apa namanya kalau sekarang itu apa yang digunakan untuk membuat gambar apa puas. Kata yang punya anak-anak yang di sekolah itu kan warna-warni gitu, pensil warna, itu awalnya. Nah sekarang menjadi satu kebanggaan Kalimantan Tengah khususnya. Jadi pakaian atau kain yang digunakan pasti ada. Nah saya rasa itu yang bisa menjelaskan mengenai batang garing tadi ya. Kalau alat-alat atau barang-barang yang ada di apa itu banyak juga dari luar itu, barang-barang dari luar itu kan dibuat sendiri. Namanya kunci ya, kunci dari luar itu. Kemudian barang-barang yang menjadi barang rumah tangga seperti piring atau apa itu memang dari luar juga, karena kita orang Dayak nggak bisa dia membuat segala macam peralatan sendiri kecuali dari kayu. Ada lagi yang tadi karena nama saya itu kan terkait burung endang atau burung burung tinggal ya, ada juga. Hubungan dengan semua betang itu apa ya? Nah jadi kalau burung enggang itu burung yang sangat terkenal di daerah pedalaman itu ya, dengan ketepangannya, dengan gayanya, dengan ciri khasnya dia itu burung enggang, burung pinggang kalau saya. Nah satu-satunya burung yang paling disukai
orang Dayak itu salah satunya itu dari arah sarbananya. Kemudian burung itu kalau dia ada burung kan pasti dua berpasangan, jadi harus ada laki-laki ada perempuan sepasang. Nah itu burung yang bisa menunjukkan arah kehidupan orang pada zamannya itu. Nah, itu. Kalau burung itu bisa ada, atau burung itu kalau di daerah tempat tinggal itu ada burung ya. Itu tidak bisa dibunuh atau tidak bisa dimusnahkan. Justru itu menjadi satu kebanggaan di daerah tertentu. Burung itu pasti ada, berarti daerahnya itu nyaman atau tentram, damai. Dan dia bisa mengisi arah kehidupan itu. Kalau lain itu pohon-pohon atau kayu-kayu yang berbuah jadi makanannya pasti ada di situ. Burung-burung yang lain juga pasti banyak. Jadi alam semestanya itu mendukung saudaranya. Burung tinggal.